Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya, baik warga Desa Peburuhan maupun teman-teman KKN Unit Ngombol tahun 2021. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Dafa Irfani dari tim KKN PPN UGM Ngombol tahun 2021, Subunit Desa Keburuhan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan program kerja saya yang ketiga, yaitu pelatihan pembuatan kompos. Yang pertama, pengertian dari kompos sendiri itu, apa sih kompos itu? Nah, kompos merupakan, produk yang dihasilkan dari pelapukan sisa-sisa bahan organik secara biologis yang terkontrol menjadi humus-humus. Nah, simpelnya, kompos ini merupakan hasil penguraian dari, produk-produk organik yang dalam hal ini bisa didapatkan dari sampah-sampah organik, hasil dari limbah rumah tangga ataupun, hasil dari tanaman-tanaman yang sudah, layu atau sudah kering. Itu bisa digunakan untuk membuat kompos yang nantinya, terjadi penguraian dan menghasilkan bahan-bahan organik yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kesuburan tanah maupun kesuburan tumbuhan. Kemudian, apa sih manfaat kompos itu? Nah, yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah. Jadi, sampah-sampah organik yang sudah diproses menjadi bentuk kompos itu memiliki sumber hara yang baik bagi tanaman. Yang kedua, dapat mengurangi limbah juga. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang, mungkin masih bingung untuk mengalokasikan sampah-sampah rumah tangganya, khususnya sampah-sampah organik, akan dialihkan ke mana, bisa banget, eee, diolah lebih lanjut menjadi bentuk kompos. Jadi bisa mengurangi, banyaknya sampah organik di sekitar rumah. Kemudian yang ketiga, dapat juga menjadi media aktivitas keluarga, di mana pembuatan kompos ini bisa dilakukan oleh, seluruh anggota keluarga. Jadi baik ibu, bapak, maupun anak bisa banget untuk, membuat bersama-sama, kompos ini dan juga nanti setelah komposnya jadi, bisa juga dilakukan bersama-sama berkebun atau menggunakan kompos itu untuk kesuburan tanaman. Yang ketiga, proses pembuatan kompos sendiri ini, merupakan hal yang sangat mudah nih Bapak Ibu sekalian, bisa dilakukan di rumah dan prosesnya pun sangat sederhana. Di sini akan saya jelaskan mulai dari alat dan bahan hingga proses pembuatannya. Nah, untuk alat dan bahan sendiri sebenarnya, banyak sekali cara untuk membuat kompos. Saya, akan memberitahu salah satunya nih. Yang pertama itu kita butuh wadah, bisa menggunakan ember bekas cat ataupun baskom atau wadah besar lainnya, yang penting nanti ada tutupnya. Dan jangan lupa di wadah itu nanti dilubangi nih di bagian bawah-bawahnya supaya, air yang dihasilkan dari sampah organik di dalamnya itu bisa keluar, sehingga tidak menimbulkan kelembapan yang berlebih. Yang kedua, disiapkan juga tanah, ini opsional juga nih, atau bisa dipakai bisa tidak. Yang jelas tanah ini bisa nantinya membantu untuk, mempercepat proses pembentukan kompos dari sampah organik. Kemudian yang ketiga, sampah organik itu sendiri bisa dari limbah rumah tangga ataupun dari sampah-sampah, hasil pelapukan tumbuhan atau tumbuhan-tumbuhan yang sudah layu. Kemudian aktivator. Nah, di sini aktivator sebenarnya tidak hanya, eee, menggunakan EM4. Nah, EM4 ini merupakan salah satu produk pertanian yang bisa Bapak Ibu cari di, toko-toko pertanian. Bisa juga Bapak Ibu semisal sudah memiliki POC atau pupuk organik cair, itu bisa digunakan sebagai aktivator di proses pembuatan kompos ini. Kemudian yang kelima ada air. Air ini nanti fungsinya untuk melarutkan aktivator ya. Dan yang terakhir adalah pengaduk yang ini juga opsional, misal Bapak Ibu mau menggunakan tangan pun tidak apa-apa. Di sini saya mencontohkan menggunakan spatula. Nah, ini ada, video tentang proses pembuatan kompos. Salah satu proses nih, nanti bisa dikolaborasikan juga semisal ada proses lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat pupuk kompos. Bahan organik yang saya gunakan adalah tanaman liar yang telah dipotong-potong. Ini sampah Bahan organik organik tersebut dari akan kita sirami sisa-sisa atau campur tumbuhan dengan nih. larutan pengurai yang terdiri dari air, gula pasir, Di sini juga ditambahkan dan gula cairan pasir EM4. untuk media aktivatornya digabung Mari dengan kita buat EM4. larutan tersebut. Masukkan gula pasir, kemudian masukkan EM4 dengan takaran perbandingan antara gula, EM4,
dan air yaitu 1:1:50. Nggih. Hitung nggih Bapak Ibu, 1:1:50 nggih. Lalu 1 E4, aduk 1 hingga gula, gula dan larut. 50 air. Kemudian diaduk hingga merata. PM4 merupakan singkatan dari efektif mikroorganisme 4. PM4 berisi bakteri fermentasi bahan organik tanah yang dapat menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Penggunaan E4 botol kuning seperti ini ditujukan untuk tanaman. Di bagian belakang kemasan botol tertera petunjuk pemakaian E4. Ada 3 cara pemakaiannya. Cara pertama merupakan cara yang saya praktikkan kali ini, yaitu membuat pupuk bekasi padat atau kita kenal sebagai pupuk kompos. Nah, setelah gula larut dengan sempurna, mari kita campurkan larutan ini kepada campuran bahan organik. Ini dicampur Masukkan dulu bahan di organik wadah sedikit demi tersendiri. sedikit. Jadi Kita susun sampah-sampahnya ditumpuk. Di lapis sini demi tidak menggunakan selapis. media tanah Kemudian nih kita Bapak Ibu. masukkan sebagian Tapi dari semisal mau larutan menggunakan media tanah nanti pengurai di tersebut. bagian bawahnya, nggak apa-apa. Ini hanya merupakan salah satu contoh saja nih. Campur bahan organik dengan larutan pengurai selapis demi selapis agar larutan pengurai tersebar merata dalam adonan campuran tersebut, sehingga dapat mempercepat proses pemasakan pupuk kompos. Agar larutan pengurai lebih tersebar merata, kita aduk adonan. Jika masih ada larutan pengurai yang tersisa, kita bisa menambahkannya lagi. Jadi pengurai ini fungsinya untuk mempercepat terjadinya fermentasi. Setelah didorongkan. Nah, setelah tercampur merata, kita masukkan kembali campuran tersebut ke dalam bak kompos. Selesai sudah cara pembuatan pupuk kompos. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu selama 7 hari sehingga pupuk kompos masak dengan sempurna. Selamat mencoba dan semoga sukses. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh untuk membuat pupuk kompos. Jadi tadi kan yang dicontohkan hanya menggunakan sisa-sisa dari rumput nggih, tapi kalau semisal mau ditambahkan dari sampah organik Bapak Ibu sekalian, itu juga enggak masalah. Nah, nanti semisal Bapak Ibu setiap hari memproduksi sampah organik, itu nanti tinggal ditambahkan aja ke dalam embernya. Dan nanti semisal setiap penambahan itu udah semakin menumpuk, bisa ditambahkan juga larutan E4-nya. Jadi, nanti untuk penguraiannya bisa lebih merata. Adapun untuk, prosesnya sendiri bisa memakan waktu bervariasi nggih, bisa 7 hari, bisa 2 minggu, atau bahkan sebulan. Tergantung Bapak Ibu nanti menggunakan, seberapa besar wadahnya dan seberapa banyak isi dari, sampah-sampah organik di dalamnya. Seperti itu nggih, nanti semisal ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di grup diskusi WhatsApp saja. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada tanda-tanda apabila kompos berhasil. Yang pertama itu bentuknya humus. Jadi nanti tadi kan sudah disampaikan nih, untuk sampah organik awalnya bentuknya seperti itu kan, seperti, wujud sampah seperti biasanya, tapi nanti setelah, dia sudah masak, sudah jadi kompos, dia akan jadi seperti bentuk serpihan tanah yang halus atau bentuknya seperti humus. Kemudian warnanya juga menjadi coklat kehitaman dan yang terakhir, tidak berbau busuk atau baunya sudah tidak seperti bau sampah organik sebelumnya. Nah, ini adalah contoh bentuknya. Jadi, sampah organiknya sudah hancur menjadi partikel-partikel yang lebih kecil nih, dan bentuknya seperti pupuk yang banyak Bapak Ibu jumpai kebanyakan. Dan dari kompos ini juga Bapak Ibu tidak hanya bisa menggunakan di tanaman sekitar rumah, tapi juga bermanfaat juga untuk di pertanian Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita tahu bahwasanya Desa Keburuhan juga, merupakan desa dengan penduduk berprofesi sebagai petani dalam jumlah yang banyak. Jadi saya rasa kompos ini bisa membantu untuk menyuburkan tanah di lahan pertanian Desa Keburuhan. Seperti itu nggih. Ini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk presentasi pada kesempatan kali ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan terkait proses pembuatan kompos. Harapannya Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan ini di rumah masing-masing yang bertujuan supaya meningkatkan kebersihan desa Peburuhan, di mana kita harus aware terhadap bagaimana cara untuk mengolah sampah supaya tidak menumpuk dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dari saya cukup sekian. Apabila Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan sampaikan di grup WhatsApp. Setelah video ini saya share, nanti akan kami tindak lanjuti. Jadi kita bisa diskusi bersama supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Demikian, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian lisan, teknis maupun hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.